Baik teman-teman, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ya, tadi kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, bagaimana caranya kita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis itu? Ya, nah, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ada 3 prinsip yang harus kalian jaga dalam kehidupan keluarga kalian. Prinsipnya apa saja? Nah, prinsip ini jadikan fondasi, jadikan landasan oleh kalian dalam berumah tangga. Simple, ya. Yang pertama itu keadilan, yang kedua kesalingan, yang ketiga keseimbangan. Itu landasan atau prinsip dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya, kesalingan. Ya, kalian ketika menikah bersama pasangan tentu harus memiliki sifat saling, tidak boleh memiliki egois sendiri, tidak boleh egois sendiri. Kita harus memiliki sifat yang saling saling menghargai pasangan kita, saling mencintai pasangan kita, saling menghormati pasangan kita. Kalau kita ingin dihormati oleh pasangan, berarti kita pun harus menghormati pasangan. Ya, seperti itu prinsipnya. Kesalingan dulu ada dalam diri kita. Nah, saya yakin kita semua sudah memiliki sifat seperti ini, sifat saling ini. Cuman kadang-kadang kita ditutup oleh ego kita sendiri, gitu. Ditutup oleh egois kita sendiri. Ya. Kita terlalu banyak menuntut kepada pasangan, tapi kita tidak mau berbuat baik untuk pasangan. Jangan terlalu banyak menuntut pasangan. Kita perbaiki dulu aja diri kita sendiri, kita perbaiki diri sifat kita, perbaiki akhlak kita, maka pasangan pun akan baik. Ya, itu prinsip yang pertama, kesalingan. Ya, kemudian prinsip rumah tangga yang kedua adalah keseimbangan. Seimbang. Posisi suami dan istri dalam rumah tangga itu sama-sama sederajat, sama-sama seimbang. Posisi suami dan istri. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakannya hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi dalam rumah tangga suami dan istri itu sama-sama seimbang, sama-sama sederajat. Ya, suami punya hak dan kewajiban, istri pun punya hak dan kewajiban kepada pasangannya. Ya, suami bisa memperoleh pendidikan yang tinggi, istri pun bisa memperoleh pendidikan yang tinggi. Misalnya kalau mau sekolah lagi, gitu. Suami bisa melakukan pekerjaan, istri pun bisa melakukan pekerjaan asal dengan izin dari suami. Ya, sama-sama sederajat, sama-sama seimbang. Bahkan posisi anak kita pun dalam rumah tangga itu memiliki hak yang sama, memiliki posisi yang sama, seimbang. Anak kita, ya, status anak kita pun sama, seimbang dalam rumah tangga itu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Prinsip rumah tangga yang ketiga tadi adalah keadilan. Kita harus bisa berlaku adil kepada pasangan. Jangan sampai kita menuntut banyak kepada pasangan, tapi kita tidak bisa berlaku adil kepada pasangan. Ya. Adil pada pasangan, adil kepada anak kita, adil kepada diri kita sendiri. Nah, itu prinsip dalam rumah tangga itu cuma ada itu, menurut ini ya, buku ini. Nanti saya kasih bukunya masing-masing satu ya, oleh-oleh. Nanti dibaca ya. Nah, itu prinsip dalam berumah tangga itu cuma itu. Laksanakan kesalingan, keseimbangan, dan keadilan, maka insya Allah rumah tangganya akan bahagia. Ya. Saya yakin kita semua pasti sering mendengar sifat-sifat seperti itu ya. Tinggal kita mau melaksanakannya atau tidak. Ya, siap laksanakan itu. Ya. Nah, kemudian selain prinsip tadi, ya, untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, ada ditunjang oleh 5 pilar. Pilar dalam rumah tangga. Yang ini, pilar ini bisa menjadi tiang dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa saja pilar dalam rumah tangga? Yang pertama itu, pilar dalam rumah tangga itu adalah suami istri itu adalah berpasangan, ya. Suami istri itu berpasangan. Suami istri itu tidak boleh
bertindak masing-masing. Suami istri itu harus saling melengkapi, suami istri itu harus satu tujuan, suami istri itu harus satu arah. Tidak boleh suami hoyong ke Bandung, istri hoyong ke Jakarta, hoyong ke Surabaya. Tidak boleh seperti itu. Ya, suami istri itu laksana sepasang sayap kiri dan kanan yang saling melengkapi. Sayap kiri kanan pasti bentuknya berbeda, pasti sifatnya berbeda, pasti karakternya berbeda, tapi satu tujuan, satu arah. Itu suami istri itu seperti sandal, kiri kanan kan bentuknya bedanya, kiri kanan tidak mungkin, kiri kanan sama bentuknya, pasti beda, ya. Kiri kanan itu beda. Nah, suami istri pun seperti itu. Suami dengan sifat-sifat kesuamiannya, istri dengan sifat-sifat keistriannya atau kewanitaannya, ya pasti berbeda, karakter, berbeda bentuk, ya. Bahkan suami istri itu kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Makanya suami istri itu harus selalu berpasangan. Makanya tadi saya menyuruh kepada kalian untuk menentukan visi misi kalian dalam rumah tangga, supaya kalian memiliki satu arah, supaya kalian memiliki satu tujuan dalam rumah tangga. Ya, visi misi dalam rumah tangga itu supaya kalian selalu berpasangan dalam setiap aktivitas kalian. Itu pilar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang pertama. Kemudian pilar yang kedua adalah suami istri itu memiliki ikatan yang kokoh. Rumah tangga itu disatukan oleh ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang sangat sakral, ya, yang namanya misakon golidon. Perjanjian suci, perjanjian sakral, perjanjian yang tidak boleh kalian khianati. Ya. Saking istimewanya perjanjian ini, perjanjian suami dan istri, Allah sampai menyamakan perjanjian pernikahan ini dengan perjanjian Nabi kepada Allah. Misakon golidon. Saking sakralnya pernikahan, saking sucinya pernikahan, Allah sampai menyamakan perjanjian pernikahan ini dengan perjanjian Nabi kepada Allah. Perjanjian yang tidak boleh dikhianati, perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Suami istri itu disatukan oleh itu. Itulah yang menentukan, yang membuat kalian menjadi halal semuanya. Ya, bedakan dengan yang kumpul kebo, bisa laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa ikatan, tapi itu bukan suami istri. Ya, kalau yang seperti itu. Ya, suami istri itu harus disatukan oleh ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang membuat semua aktivitas kalian menjadi halal, ya, tidak ada batasannya. Makanya dijaga ikatan ini, dijaga perjanjian ini, jangan sampai perjanjian ini kalian langgar, jangan sampai perjanjian ini kalian hianati, ya. Dan tentunya salah satu prestasi setan paling besar itu apa? Ya, dalam suatu riwayat kan setan dikumpulkan, ya. Setan anu sudah melaporkan bahwa saya sudah bisa mengagalkan orang untuk tidak sholat. Itu mah biasa sebenarnya. Kata mahal yang biasa. Kemudian yang satu lagi sudah bisa mengagalkan orang untuk tidak puasa. Biasa. Tapi ketika ada setan yang melaporkan sudah bisa memisahkan suami dan istri, kata raja setan itu baru luar biasa. Jindasinya itu baru luar biasa ketika sudah bisa memisahkan suami dan istri, ya. Makanya kalian jangan kalah sama setan, ya. Ya, nah itu karena dampaknya mungkin akan semakin akibatnya semakin besar, ya, ketika suami istri itu sudah bercerai. Ya, itu. Ya, makanya jaga pernikahan kalian, jangan sampai pernikahan kalian bercerai-berai. Kalaupun bercerai-berai, ya dengan keyakinan bahwa dengan cerai itu akan membuat kita menjadi lebih baik, ya.
Itu. Kemudian pilar rumah tangga yang berikutnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Suami istri itu harus memperlakukan pasangan kita dengan baik. Ya, suami istri itu harus memperlakukan pasangan dengan layak. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada pasangan, jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang kepada pasangan. Ya, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada pasangan, ya minimal kita tidak memberatkan, mendolimi pasangan. Kalau hidup kita tidak bermanfaat untuk pasangan, ya minimal kita tidak mendolimi pasangan, gitu. Ya, perlakukan pasangan kita dengan layak, sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin diperlakukan layak oleh pasangan, ya berarti kita pun harus memperlakukan pasangan dengan baik. Jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, ya, jangan sampai ada tangan yang melayang, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang jelek kepada pasangan, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan pasangan. Ya, itu perlakukan pasangan kita dengan baik, dengan layak. Kemudian pilar rumah tangga yang berikutnya adalah musyawarah. Ya, suami istri itu harus banyak ngobrol, harus banyak musyawarah, harus banyak diskusi. Tong pahare-hare, ya, suami istri mah. Tong pahare-hare, biasakan kalian sering ngobrol bersama pasangan. Ngobrol apa aja lah. Gak usah hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak penting pun didiskusikan, dibicarakan. Hal-hal yang tidak penting. Rumah tangga itu 80%-nya adalah diskusi, adalah ngobrol. Kalau rumah tangga sudah sepi, tidak ada diskusi antara suami dan istri, itu harus hati-hati dalam rumah tangganya. Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Dan suami, ketika istri banyak ngobrol, ketika istri cerewet kepada suami, jangan sampai diraya, bukan bobo. Emang sewajarnya seperti itu. Istri mah emang harus cerewet. Istri mah, ya, surveinya, istri itu dalam sehari, istri itu harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Ya, istri itu lamun bawelnya wajar. Istri mah emang seperti itu. Penelitian itu seperti itu. Istri itu harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Kalau suami mah mungkin ya 2.000. Suami itu 2.000 kata, tapi kalau istri itu harus 20.000 kata dikeluarkan dalam sehari. Kalau kurang dari itu, harus hati-hati suaminya. Besi istrina murung, kunaon kada bertanya-tanya, istrina sok murung, palawur depresi, barusu. Ya, jangan sampai. Dan lamun istri keluh kesah ka suaminya emang wajar, keluh kesah ka suami emang harusna ka suami kan. Suami tong kesel, lamun istri keluh kesah ka suami tong kesel. Ada emang sewajarnya seperti itu keluh kesahna ka suamina, ya. Nah, itu ya, suami itu harus siap menerima keluh kesah istri. Suami itu harus siap menerima curhat istri. Bahaya lah mengurus curhatnya di medsos, mending ka suamina daripada ke batur, daripada ke medsosnya, mending ka suamina. Ya. Nah, itu ya, rumah tangga itu suami istri itu adalah harus sering-sering bermusyawarah, sering-sering ngobrol. Ya, termasuk mungkin rencana-rencana rencana-rencana kalian. Ketika ada istri yang berencana untuk, ada yang bekerja istrinya di sini. Kalau istrinya bekerja, silakan dikomunikasikan dengan pasangan. Jangan sampai istri bekerja tidak ada izin dari suami. Ya, kalau istri bekerja, kemudian suami mengizinkan, ya berarti suaminya harus siap menerima dari konsekuensi tersebut. Ya, kalau istrinya bekerja, mungkin pelayanan kepada suami akan berkurang. Ya, kalau suaminya sudah mengizinkan. Ya, itu. Ya, kalau tidak mengizinkan, ya berarti suaminya harus siap memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangganya. Ya, mungkin kalau alasan istri bekerja itu untuk membantu perekonomian keluarga, gitu. Ya, tapi kalau istri alasannya bekerja, misalnya suami terus
merasa mencukupi, kebutuhan keluarga merasa tos bisa dipenuhi oleh suami, suami melarang, ya berarti istri harus menerima juga. Seperti itu. Jadi penting lah komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasikan kalian dalam rumah tangga, hal-hal yang kecil pun harus dikomunikasikan, termasuk mungkin dalam menentukan menu makan sehari-hari, menu sarapan, suka makan bersama, biasakan ada aktivitas makan bersama dalam satu hari itu, mau sarapan, mau makan malam misalnya ya, kalau mungkin makan siang tidak bisa sarapan atau makan malam, bahkan bersama aja ya, ya karena itu bisa meningkatkan emosi hubungan spiritual suami dan istri ya. Makan bersama itu, di samping mungkin hubungan suami istri udah pasti ya. Tuh, pada saat makan bersama kita sering ngobrol, sering diskusi. Aktivitas saya yang paling rutin dilaksanakan itu adalah sarapan bersama dengan anak, dengan istri sebelum pergi itu. Nah, kalian pun harus punya aktivitas untuk makan bersama ya. Kemudian pilar rumah tangga yang kelima adalah antarodin atau saling ridho. Suami istri harus saling meridhoi pasangannya. Jangan sampai aktivitas pasangan tidak ada ridho dari istri, aktivitas istri tidak ada ridho dari suami. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena ridho Allah itu tergantung juga ridho suami ataupun ridho istri. Nyaman, tentram ke hati kita ketika aktivitas kita sudah diridhoi oleh pasangan. Ketika aktivitas kita sudah diridhoi oleh suami, oleh istri. Termasuk mungkin kalau suami punya hobi, tanyalah ke istri. Kalau istri punya hobi, tanyalah ke suami, apakah meridhoi hobi saya atau tidak. Ya, tanyalah ke istri. Ya, gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk membangun keluarga yang sakinah itu harus seperti itu. Mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dia harus melaksanakan 3 prinsip tadi, keadilan, keseimbangan, kesalingan, dan juga ditunjang oleh 5 pilar dalam rumah tangga. Bahwa suami istri itu adalah berpasangan, kemudian suami istri itu adalah memiliki ikatan yang kokoh atau komitmen ikatan kokoh itu. Suami istri juga memperlakukan pasangan dengan layak atau muasyarah bil ma'ruf. Kemudian suami istri harus selalu musyawarah dan suami istri harus selalu saling meridhoi dalam setiap aktivitasnya. Maka insya Allah ketika itu sudah dijalankan, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang maslahat, keluarga yang bisa memberikan kebaikan buat semuanya. Bukan hanya kebaikan untuk suami atau istri saja, tapi juga kebaikan untuk keluarganya, bahkan mungkin lebih luas lagi kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Ya, sehingga tujuan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 akan terbantu oleh aktivitas kalian berdua. Ya, siap ya? Siap, insya Allah ya. Baik, tepuk tangan. Nah, itu 3 prinsip tadi, 5 pilar tadi, itu semuanya dirangkum dalam tepuk sakinah. Ya, itu dirangkum dalam tepuk sakinah. Ya, bisa tepuk sakinah? Tepuk sakinah ya. Berdiri tepuk sakinah ya. Sambil berdiri ya, biar semangat. Sambil berdiri. Mau mimpin di depan? Biasa. Oke, siap. Tepuk sakinahnya ya. Ini tepuk sakinahnya, tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Gitu ya.
Sekali lagi, kasih contoh lagi. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Rok, rok, rok. Nah, sekali lagi ya. Siap. Sekarang betul. Hah? Siap. 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Tuh, ya, siap. Terima kasih. Itu ya, tepuk sakinah itu mencerminkan itu 3 prinsip dan 5 pilar dalam berumah tangga. Nah, satu lagi selain tepuk sakinah, ada juga ikrar perkawinan. Sebelum penutup dari sesi saya ya, nanti ada sesi dari satu lagi dari Pak Haji Masudi, penyuluh agama Kecamatan Gutawaringin. Ikrar perkawinan, ya. Ikrar itu apa? Janji. Janji kalian dalam perkawinan. Ya, ini janji kalian ya. Harus ditepati janji itu atau dilanggar? Ditepati. Kalau kita sudah berjanji harus ditepati, tidak boleh dilanggar ya. Siap, ikuti saya ya. Saya 1 kali, kalian 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar perkawinan. Ikrar perkawinan. Kami berikrar. Kami berikrar. 1. Bersama-sama meyakini bahwa suami dan istri adalah berpasangan. 2. Bersama-sama meyakini bahwa perkawinan adalah janji kokoh. 3. Hanya saling bergaul secara bermartabat sebagai suami dan istri. 4. Bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. 5. Sama-sama saling meyakini bahwa ridho Allah pada suami istri tergantung ridho suami sekaligus istri. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini sesi saya. Insya Allah nanti sesi berikutnya ada dari Pak Haji Masudi. Ya, saya berdoa buat kalian semuanya, buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang akan melaksanakan pernikahan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat resepsi perkawinannya, kemudian rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya diberikan kemudahan, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan diberikan keluarga-keluarga yang saling mencintai untuk kalian semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.